Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatiddin, kaum muslimin muslimat, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bermajelis di dalam majelis ilmu, majelis zikir, taman di antara teman-teman surga. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Di mana kita bisa menjumpainya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Hilaqul dzikri wa majalisul ilm," yaitu adalah majelis-majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita bisa berada pada siang hari ini di taman di antara taman surga. Mudah-mudahan Allah memberikan ke dalam jiwa-jiwa kita ketenangan dan mudah-mudahan Allah menambahkan pahala dan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Allahumma amin. Dan insyaallah pertemuan siang hari ini adalah merupakan pertemuan pertama perdana, yaitu kita akan memulai perjalanan kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi rahimahullahu ta'ala wa iyyan ajma'in, yaitu pembelajaran dalam masalah ahkam, masalah fikih. Kitab ini ditulis secara ringkas oleh sang penulis dengan tujuan untuk memudahkan para penuntut ilmu, dan kitab ini ditulis dengan metode ahlul hadis, yaitu di mana setiap pembahasan pasti judul atau bab kemudian membawakan hadisnya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bab yang pertama yaitu kitab Thaharah, bab tentang bersuci. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa iyyan ajma'in, at-taharatu lughatan an-nadhafatu wan nazahatu minal ahdath. Yang dimaksud dengan taharah, kesucian secara bahasa, maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. Jadi memang yang namanya suci itu ada hubungannya dengan kebersihan. Tapi bersih itu belum tentu suci, begitu. Dia lebih, memiliki makna lebih. Secara bahasa taharah ini adalah an-nadzafah, kebersihan, wan nazah minal ahdas, dan dia itu
terlepas ya dari segala bentuk hadas. Ya, segala bentuk hadas. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan taharah adalah raf'ul hadathi wa izalatun najas, yaitu mengangkat hadas dan izalatun najas, menghilangkan najis. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan hadas di sini, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kenapa kok dia raf'ul hadas? Ya. Apa bedanya dengan najis? Ya. Maka perlu kita ketahui antara hadas dengan najis ini adalah terdapat perbedaan. Kalau hadas itu sifatnya adalah suatu keadaan maknawi, tidak bisa dipegang, ya, tidak bisa dilihat begitu ya. Dia suatu hal yang sifatnya maknawi, ya. Berbeda dengan najis. Kalau najis itu ada bendanya, ya, bisa dipegang, bisa diindra begitu, dirasakan. Maka yang dimaksud dengan hadas adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk sholat. Itu yang dimaksud dengan hadas. Ya. Suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Ya. Yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis yang sahih. Itu yang disebut dengan hadas. Jadi kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ditetapkan ini adalah hadas, yaitu suatu keadaan di mana orang nggak boleh sholat, ya, maka itulah yang dimaksud dengan hadas. Ya. Nah hadas ini nggak bisa dirasakan, ya, beda dengan najis. Ya. Kalau najis itu ada bendanya, kalau hadas itu tidak, Pak. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil besar seperti misalnya junub, ya. Hadas kecil misalnya dia batal wudunya karena pipis misalnya. Ya. Maka saat itu ketika seseorang dia terkena dalam keadaan hadas, dalam keadaan dia tidak bisa sholat, ya itulah hadas. Ya. Makanya di sini menggunakan raf'u, diangkat keadaan tersebut. Yang asalnya dia hadas, nggak boleh sholat, dengan dia misalnya berwudu, dengan dia misalnya mandi, maka terangkatlah hadas ini, terangkatlah keadaan tersebut, ya. Maka ini yang pertama, raf'ul hadasi. Bisa dipahami ya? Jadi hadas itu adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat. Ya. Adapun najasnya di sini izalatun najas, menghilangkan najis. Ya. Maka najis di sini adalah yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis bahwasanya itu adalah najis. Ya. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis bahwasanya benda tersebut adalah najis. Ya. Tidak boleh untuk dimakan. Ya. Kalau benda najis haram untuk dimakan. Ya. Maka di sini ketika misalnya pakaian kita terkena benda najis atau di tempat kita sholat ada najisnya, ya, maka ini harus diizalah, dihilangkan karena dia itu benda bisa dirasa, bisa dipegang, bisa diindra begitu ya, maka dia bisa dihilangkan. Ya. Misalnya dalam bentuk air kencing misalnya, maka dia bisa dihilangkan dengan cara dicuci itu, ya. Ataupun kotoran maka bisa dengan istijmar, nanti akan kita bahas, dengan batu dibersihkan, ya, dihilangkan, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan taharah. Taharah itu adalah raf'ul hadasi au izalatun najas, ya. Taharah itu, bersuci itu adalah mengangkat hadas, ya, atau menghilangkan najis. Ya. Maka selanjutnya di sini penulis membawakan pada poin pertama adalah tentang babul miyah, tentang masalah air. Memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ya, kitab pertama biasanya kitab thaharah. Nah, babnya itu biasanya pertama adalah bab tentang air, ya,
karena juga langsung mulai berwudu. Ya. Maka di sini dimulai oleh penulis yang pertama adalah babul miyah, bab tentang air. Berkata penulis di sini, kullu ma'in nazala minas sama au kharaja minal ardi fahuwa tahur. Semua air yang turun dari langit, baik itu hujan, ya, au kharaja minal ard atau keluar dari bumi, ya, ataupun hasil dari keduanya, baik itu sumur, ya, sungai yang mengalir, lautan dan lain sebagainya, maka semua air itu yang baik turun dari langit atau keluar dari bumi, fahuwa tahurun, maka dia adalah suci dan mensucikan. Ya, tahur itu artinya adalah dia suci, bukan najis, boleh dimakan, boleh diminum, ya. Kemudian bisa dipakai untuk bersuci, berwudu, mandi, bisa, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-48 kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami turunkan dari langit air yang suci, tahur. Ya. Nah, ini jelas kata Allah Subhanahu wa taala, air hujan yang Allah turunkan itu adalah tahur. Maka termasuk semua air yang timbul dari air hujan ini. Air hujan jatuh ke laut, ya, jatuh ke danau, ya, atau jatuh ke tanah, ke gunung dan kemudian mengalir, ya, maka air tersebut adalah ya secara asalnya suci, ya, dan mensucikan, tahur istilahnya. Begitu pula berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda tentang air laut, ya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah tahur airnya, suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ya. Ini adalah jawaban dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, Pak. Ya, beliau ditanya oleh para nelayan, para pelaut. Ya. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Wahai Rasulullah, kami ini ya berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma', dan kami membawa sedikit air saja. Air tawarnya sedikit. Ya, enggak bisa banyak-banyak. Ya. Kalau intawadana, kalau kami berwudu dengan air tersebut, atisna, kita akan haus, kehausan. Karena airnya nanti cepat habis. Ya. Ana tawaddau min ma'il bahri, boleh enggak kami berwudu dengan air laut? Ini pertanyaannya. Ya. Maka timbullah jawaban ini. Beliau menjawab, ya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu tahur, ya, boleh silakan berwudu dengan air laut, monggo, ya. Dan juga ada tambahan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkainya halal. Ya. Artinya ikan laut itu, ya, itu atau hewan-hewan laut itu tidak perlu disembelih, ya. Jadi bangkai itu apa sih? Bangkai itu, maita itu adalah hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Gitu. Jadi meninggalnya itu bukan dengan disembelih secara syar'i. Jadi sembelih yang syar'i adalah ya dengan alatnya yang syar'i, ya. Kemudian memotong ya di antara 3 urat, ya, kerongkongan dan al-wadajain, dua saluran darah, ya. Dengan membaca sebelumnya Bismillah, Allahu Akbar, ya. Kemudian, ya, inilah yang disebut dengan sembelihan yang syar'i. Nah, ketika meninggalnya itu tidak disembelih secara syar'i, ya, maka saat itu dia dihukumi sebagai bangkai maitah, gitu. Ya. Seperti misalnya hewan yang matinya kesetrum, ya, matinya ketubruk, matinya jatuh dari tempat tinggi, atau mati karena tenggelam, ya. Kan ada ya hewan itu yang matinya karena digelonggong misalnya, ya. Ada yang matinya sakit, ya, macam-macam. Maka itu semua adalah bangkai. Ya, dan hukumnya haram. Ya, haram untuk dimakan. Nah, tapi dikecualikan yaitu adalah hewan-hewan laut, ya, termasuk hewan sungai juga, ya, hewan air.
Maka hewan-hewan air ini dikecualikan ketika dia itu matinya tidak disembelih, boleh untuk dimakan. Misalnya ikan Pak ya, pancing ya, dapat ya, kemudian dibiarkan melebar-lebar akhirnya mati ya. Dia kan bangkai tidak disembelih, maka bangkainya itu halal. Ya. Dan ini berlaku untuk ya semua hewan air. Ya. Makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Bagaimana kalau hewan tersebut hidupnya kadang di air, kadang di darat. Gitu. Ya, seperti misalnya kura-kura misalnya, ya penyu begitu kan ya. Penyu itu bisa di darat Pak, selamat, tapi di air juga bisa. Gitu. Atau misalnya apalagi yang hidup di dua alam, misalnya kodok, ya, kepiting, begitu dan lain sebagainya. Ya, ini biasanya nanti di bab tentang makanan ini banyak pertanyaan. Ya, Ustaz apa hukumnya makan buaya misalnya, ya, macam-macam, ya. Dan memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ya. Ada yang menghukuminya, ya, tergantung dengan dia lebih banyak mana hidupnya. Kalau lebih banyak mayoritas hidupnya itu di air, berarti dia dihukumi hewan air. Kalau dia meninggal, ya mayat apa bangkai, ya maka dihukumi sebagai halal, termasuk hewan air. Ya, ada yang berpendapat di mana dia kawinnya. Kalau kawinnya di air, oh berarti itu hewan air. Begitu. Ada yang berpendapat dilihat di mana dia bertelurnya. Ya, kalau bertelurnya di darat, misalnya kayak penyu, buaya, kura-kura apa, itu, oh ini bukan hewan air, hewan darat karena bertelurnya di darat begitu. Jadi macam-macam, ya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk beliau al-hillu maitatuhu, ya hewan laut itu adalah halal bangkainya, ya. Jadi kalau ikan itu nggak perlu disembelih ya, karena ya sudah halal begitu. Ya. Jadi tidak ada misalnya cara menyembelih ikan tongkol yang syar'i misalnya. Nah, ini nggak ada. Karena apa? Karena hewan air itu tidak perlu untuk disembelih begitu, ya. Kemudian maka hadis tadi menunjukkan bahwasanya air laut adalah suci, ya. Begitu pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bi'r ketika beliau menjelaskan tentang air sumur, ya. Yaitu beliau bersabda innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah suci, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Ya. Ada sini sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, ya. Maka ya ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebuah sumur yang bernama sumur Budoah. Ya. Sumur Budoah ini, ya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh kami berwudu dari sumur Budoah? Wa huwa bi'run 'alal ardi yulqa fihi natan wa jifah wal hiyab, ya. Sedangkan sumur Budoah itu adalah sebuah sumur yang terletak di atas permukaan tanah, ya, yang dilemparkan ke dalamnya itu bangkai, ya, kotoran-kotoran dan darah haid, ya, begitu. Jadi masuk ke dalam sumurnya besar Pak, ya, sumurnya besar, ya. Tapi bukan seperti sumur kalau di Indonesia. Sumur di Indonesia kan biasanya apa namanya lingkaran gitu ya, digali ke dalam, nanti ada timbanya, bukan seperti itu, ya. Jadi sumurnya adalah sumur alami yang sebuah apa namanya cekungan besar begitu ya, dalam. Nah, air itu ke situ jatuhnya. Ya. Maka bolehkah kami berwudu dari air sumur Budoah tersebut? Sedangkan keadaannya seperti tadi, kadang ada bangkai anjing, ada ya bekas haidnya ibu-ibu, ke situ semua jatuhnya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ini, innal ma'a tahur la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu suci, ada yang bisa membuatnya najis, ya.
Maka di sini ya menunjukkan bahwa air yang memang dia dalam keadaan suci yang tidak berubah sifatnya, maka itu dalam keadaan suci boleh untuk dipakai berwudu. Ya. Kemudian di sini dijelaskan di catatan kaki disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri di dalam Tuhwatul Ahwadi. Ini syarahnya Sunan At-Tirmidzi. Qala Tayyibi, berkata Tayyibi, makna qaulihi, adapun mana hadis yulqa fiha, ya, terlempar ke dalamnya, ke dalam sumur bodoah tadi, ya, terlempar ke dalamnya itu tadi macam-macam itu ya, ada bangkai, ada sampah, ada bekas-bekas haid tadi begitu. Anal bi'ra kanat bimasilin min ba'dil audiyatil lati yahtamilu an yanzila fiha ahlul badiyah. Yaitu bahwasanya sumur tersebut itu berada di jalan aliran air dari beberapa lembah. Jadi dari lembah-lembah itu dataran rendah, dia itu mengalirnya ke sumur tersebut. Ya, jadi kalau di Arab sana di gurun itu ketika hujan itu air itu tidak meresap ke dalam. Ya, airnya itu begitu hujan besar gitu ya, itu air tidak bisa tanah tidak bisa menyerap semuanya. Akhirnya jadi aliran banjir begitu. Yang sebelumnya itu kering itu tiba-tiba jadi sungai, ya. Makanya di sini bahwasanya sumur tersebut adalah bimasil, tempatnya aliran begitu. Aliran air dari beberapa wadi, beberapa lembah yang mungkin didatangi oleh orang-orang pedalaman Arab, ya, orang-orang Badui dulu. Fatulqi fiha al-qadurat bi afniyati manazilihim. Yang mana dulu orang-orang Badui itu mereka biasa mereka tinggal berpindah-pindah di kemah mereka begitu ya. Maka mereka menyembelih atau terkadang ada ya bangkai di tengah gurun begitu ya. Atau kadang mereka yang istrinya haid misalnya menaruh kotorannya di dekat kemahnya tersebut ya, di halaman rumahnya begitu. Fayaksahuha asailu fayulqiha fil bi'ri. Maka ketika terjadi hujan ya, tadi tiba-tiba jadi kayak sungai begitu. Membawa semua kotoran tadi, dibawa semua ya. Kemudian fayulqiha fil bi'ri, dijatuhkanlah kotoran-kotoran tersebut ke dalam sumur tadi ya. Fayu'abbir anhu al-qail biwajhin yuhim annal ilqa minan nas likillati tadayyunihim. Maka dalam hadisnya itu ya, sahabat yang bertanya itu menggambarkan seakan-akan yang melemparkan itu adalah para sahabat begitu. Ya, orang-orang para sahabat yang membuang haidnya ke sumur gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Ya, padahal tidak seperti itu, ya. Maka ini penggambaran yang disampaikan oleh perawi ya, yang menyebabkan adanya salah sangka. Sangkanya orang saat itu karena ya kurangnya agama mereka ini mengotori sumur, padahal tidak. Wa hadza mimma la yujawizuhu muslim. Dan ini adalah tentu saja sesuatu hal yang tidak diingkarilah oleh seorang muslim. Fa anna yudhannu dzalika billadzina hum afdhalul qurun wa askahum, ya, maka bagaimana mungkin kemudian kita memberikan persangkaan seperti ini kepada para sahabat yang mereka adalah sebaik-baik generasi. Ya, generasi yang paling baik, yang paling bersih, ya. Maka jadi bukan para sahabat yang melemparkan kotoran mereka, bukan, ya. Tapi para sahabat ya ada kotoran begitu, di tengah gurun ada bangkai. Nah, ini semua terbawa oleh air hujan sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan terjatuh ke dalam sumur tadi. Nah, sumur tadi airnya itu banyak sekali. Di hujan ya, banjir, airnya banyak sekali. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjis. Air yang ya banyak seperti itu tidak akan menjadi najis. Ya, tidak berpengaruh, ya. Ketika ada najis sedikit, karena airnya apa? Sumurnya
besar dan airnya banyak, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata al-muallif di sini, wa huwa baqin ala tahuriyatihi, maka air tersebut tetap berada di atas kesuciannya. Wa in khalatahu syai'un tahir, meskipun dia tercampur dengan suatu benda yang suci, malam yukhrij an itlaqihi, selama belum keluar dari kemutlakan air. Maksudnya apa? Maksudnya air itu, ya, kalau dia tercampur dengan benda suci, ya, jadi air itu bisa tercampur dengan benda najis, bisa dengan benda suci. Ya. Kalau air itu bercampur dengan benda yang suci, misalnya tanah, ya, daun, ya, atau benda suci lainnya, ya, maka air tersebut tetap suci, ya, air tersebut tetap suci, ya, selama dan mensucikan, ya, selama belum keluar dari kemutlakan air. Artinya selama masih bisa disebut air. Contohnya gimana? Contohnya begini, air campur tanah, ya, air kecampur tanah sedikit, berubah menjadi agak coklat, misalnya, ya. Maka apakah dia tetap suci? Tetap suci. Boleh dipakai bersuci, boleh dipakai berwudu, silakan. Ya, karena dia bercampur dengan benda suci dan masih bisa disebut air. Ya. Atau air tercampur misalnya ada karat besi, misalnya pipanya itu berkarat, ya. Maka airnya itu agak-agak kuning begitu, ya. Ya. Maka besi ini benda suci atau bukan? Suci, ya. Tercampur dengan air, ya. Selama masih bisa disebut air, maka dia adalah suci dan mensucikan. Itu, ya. Tapi kalau sudah keluar dari kemutlakan air, tadi misalnya air tercampur benda suci, misalnya tanah, ya. Airnya cuma 1 ember, tanahnya, ya, 1 gedung misalnya, ya. Akhirnya sudah tidak bisa disebut air, Pak. Ya. Dia menjadi apa? Lumpur. Nah, sudah nggak bisa disebut air. Oh, ini air tanah ini, bukan ini, Pak, ini lumpur, ya. Maka ketika sudah keluar dari kemutlakan air, nggak bisa disebut air, maka, ya, di sini dia sudah tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi, ya. Kalau mandi lumpur bisa mungkin, ya. Tapi untuk bersuci sudah tidak bisa, karena dia sudah keluar dari kemutlakan air. Itu, ya. Makanya di antara para ulama ada yang membagi air itu menjadi 3, ya. Di antara para fuqaha ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3, ya. Yang 2 ini adalah air yang tahur, ya, suci dan mensucikan, ya. Dan yang kedua adalah air yang mutanajis, air yang menjadi najis. Ini para ulama yang membagi air menjadi 2 jenis. Cuma 2 ini toh, ya. Nah, ada di antara para ulama yang mengeluarkan jenis ketiga, ya. Ya, yaitu yang pertengahan. Tahir ghair mutadiyah, suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Gitu. Ya. Kapan ini? Ya. Kalau air itu bercampur benda suci dan sudah tidak bisa disebut sebagai air lagi, sudah punya nama sendiri. Ya. Misalnya, ya, antum, ya, menyiapkan 1 kilo daging, ya. Kemudian tambah keluak, tambah bumbu, tambah air, ya, digodok, ya. Maka airnya itu sudah menjadi apa? Kuah rawon. Nah, sini, ya. Maka apakah boleh kita berwudu dengan kuah rawon, Pak Ustaz? Nah, ini, ya. Kalau kata, ya, yang bagi menjadi 3, oh ini sudah bukan air ini. Ya, ini sudah lain ini, ya. Sudah enak ini, begitu, ya. Dia tohir, suci, boleh dimakan, ya kan? Boleh diminum, silakan monggo, ya. Tapi tidak bisa dipakai wudu, ya. Apalagi mandi junub, gitu, ya. Masa mandi pakai kuah rawon, begitu, ya. Ya. Maka ini ya di antara pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau dia itu masih air, ya, karena air, ya, campur sama teh misalnya, ya, sama gula begitu.
Nah, ini kira-kira ini air teh ini masih disebut air atau sudah ya sudah disebut bukan air ini begitu ini ya. Maka pendapat yang tiga tadi kalau sudah dia itu bukan air ya berarti dia suci ya tapi tidak bisa mensucikan itu ya. Adapun jadi ada tiga berarti ya ada tohur ya istilahnya yang pertama tohur itu dia suci dan mensucikan berarti masih air ya masih benar-benar air bisa disebut air atau dia tercampur benda suci dan berubah salah satu warnanya ya tadi tercampur tanah ya agak-agak coklat sedikit masih bisa dipakai ya ada yang air kecampur lumut begitu agak-agak kuning ya masih air begitu ya ada air yang tercampur besi dan lain sebagainya tapi masih air ya meskipun ya ada berubah sedikit warnanya bercampur dengan benda suci maka masih tohur nah, ini ya yang kedua tadi ada yang membagi menjadi tohir mutohir goir mutohir dia suci tapi nggak bisa dipakai berwudu ya yaitu yang sudah air yang bercampur dengan benda suci tapi sudah keluar dari kemutlakan air itu ya meskipun ada yang membantah juga kalau sudah kemutlakan air ya sudah bukan air ya sudah bukan air lagi kenapa nah ini mereka yang bagi menjadi dua saja membantah begitu ya tapi yang benar-benar tiga ya dia masih air cuman airnya itu sudah punya nama sendiri begitu ya nah yang ketiga adalah air yang mutanajis air yang sudah najis ini tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai bersuci. Ini air yang mutanajis. Yaitu apa? Air yang bercampur dengan benda najis. Ya, ingat ya, benda najis. Kalau tadi kan benda suci ya, dibedakan. Campurnya dengan apa nih? Ya, karena banyak yang bingung. Ustaz, di rumah saya itu airnya kuning, Ustaz. Ya, iya kuning itu kenapa? Ya, dia tercampur dengan benda apa? Baunya apa? Ya, baunya kayak itu Ustaz besi begitu. Ya nggak apa-apa. Ya, suci itu. Nah, yang ketiga ini adalah air yang bercampur dengan benda apa? Benda najis. Itu. Ya. Dan berubah salah satu warnanya. Salah satu sifatnya, ya. Salah satu apa? Sifatnya. Baik itu warnanya, baunya ataupun rasanya. Ya. Nah, kata para ulama kalau air itu tercampur benda najis, tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia tetap suci tahur. Ya, berdasarkan ijma di antara dinukil oleh Ibnu Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, ya. Hadis-hadis tersebut, ya, hadis-hadis tadi wa tahuru ma wahlilu maitatuhu innal ma'a tahuru ini adalah untuk air-air yang banyak. Air kalau banyak, ya, kemudian terkena benda najis sedikit tidak berpengaruh. Ya. Kemudian, ya, Nabi SAW pernah bersabda, Innal ma'a idza balagha qullataini lam yahmilil khabath. Air itu kalau sudah sampai dua kullah, maka dia tidak bisa najis. Ya. Nah, ini batas antara banyak dengan sedikit. Ya, dua kullah itu. Ya. Meskipun dua kullah ini pun diperselisihkan oleh para fuqaha berapa sih itu tuh. Ya. Karena tidak ada ukuran yang patokan yang pas ya. Berapa itu dua kullah itu? Ya. Ada yang berpendapat dua kullah itu adalah ya sekian ratus liter ya. Ada yang dua kullah itu sekian ya galon dan lain sebagainya. Ya. Tapi berbeda di antara para ulama pun berapa itu dua kullah itu. Ya. Dan juga secara logika ya para ulama mereka membantah ya. Kenapa? Karena kalau air misalnya dua kullah, tahulah dua kullah itu misalnya ya 2 galon misalnya. Ya. 2 galon ya lebih 1 cc misalnya. Maka sudah aman ini, ya. Tapi 2 galon kurang 1 sendok misalnya, ya. Oh, ini bukan 2 kullah, ini enggak bisa misalnya begitu, ya. Kan ya tidak masuk akal begitu. Jadi ini lebih 1 cc aja masih suci, ini kurang 1 cc aja kok sudah enggak suci begitu. Ya. Kemudian ya para ulama menjelaskan adanya ijma kesepakatan di antara para ulama bahwasanya air apabila tercampur benda najis, baik air itu banyak maupun sedikit 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah, ya. Kalau air tersebut
tercampur benda najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ya. Tapi kalau air itu bercampur benda najis, berubah salah satu sifatnya, maka itulah yang disebut dengan ma mutanajis, air yang sudah menjadi najis, tidak boleh dipakai bersuci, tidak boleh diminum. Ya. Jadi pahami ya? Bingung nggak? Ya. Jadi air itu ada yang membagi menjadi dua, air tohur dan mutanajis. Ada yang membagi menjadi tiga, ya, tohur, tohir, goir mutahhir dan mutanajis. Ya. Jadi biar kita ada wawasan masalah air ini, begitu ya. Nah di sini apa dalilnya? Kalau air itu bercampur dengan benda suci, ya, kemudian tetap suci, ya, tetap boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita yang mereka memandikan jenazah putri beliau Zainab. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liniswatil lati qumna bi tajhiz ibnatihi, berdasarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiat yang mereka melaksanakan penyelenggaraan jenazah putri beliau. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsilnaha salasan." Mandikanlah jenazah putriku itu 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au aktsaru min dzalika in ra'aitun, atau lebih dari itu silakan. Kalau memang kalian menganggap perlu. Jadi boleh cuma 3 siram saja, ya. Atau 5, ya, atau lebih dari itu boleh. Ini menunjukkan memang kalau bisa ganjil begitu ya. Bima'in wasidrin, menggunakan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur, dan jadikanlah di siraman yang terakhir itu sedikit dari kapur barus. Ya, dicampur dengan kamper, dengan kapur barus. Maka di sini ini syahidnya, ya, bahwasanya ketika memakai untuk memandikan jenazah itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Daun bidara ini sesuatu yang suci. Nah, ketika dicampur itu kan bisa berubah warnanya, ya, bisa berubah baunya, ya. Atau dengan kapur barus, ya, ketika dicampur kan berubah, jadi air menjadi putih kan, ya, dan baunya menjadi wangi. Tapi tetap boleh dipakai untuk mensucikan jenazah, itu, ya. Berarti air yang tercampur dengan benda suci, ya, maka dia tetap suci, ya. Wala yuhkam binajasatil ma, dan tidaklah dihukumi air itu menjadi najis. Wa in waqa'at fihi najasatun, meskipun terjatuh ke dalamnya benda najis. Illa idza taghayyara biha, kecuali kalau berubah. Nah, ini Pak. Ya. Ini kita sekarang bicara tentang air yang mutanajis, ya. Air itu tidak boleh kita hukumi dia benda najis hanya karena kita melihat ada najis yang terjatuh, misalnya bapak-bapak lagi pipis, ya. Terus kemudian ngelamun sedikit, akhirnya pipisnya itu mencelat ke bak, cur gitu. Nah, ya. Masuk ke bak atau ke ember, misalnya ada ember di situ ya. Lagi pipis tiba-tiba, ya. Kemudian airnya itu ada satu tetes yang mencelat ke baknya, plung. Nah, ini kira-kira bagaimana ini nih? Ya. Kira-kira bagaimana ini, ya? Nah, maka, ya, ketika air tersebut terkena dengan jelas-jelas ini Pak, terkena najis, ya, terkena najis, plung begitu, ya, maka tidak dihukumi sebagai benda najis kecuali jika berubah salah satu sifatnya, ya. Kalau dilihat masih bening nih Pak, ya, dilihat warnanya, wah masih bening nih, ya. Kemudian dicium baunya, masih biasa. Kemudian dicolek nggak usah dicicipi Pak ya, nggak usah dicicipi, dilihat aja begitu, lihat. Ini warnanya masih bagus ya. Ini sudah berarti masih suci ya. Silakan Bu, ini Bu embernya Bu. Dikasihkan ke ibunya. Ya, jangan Pak.
Ya. Maksudnya jangan dikasih tahu gitu. Bu tadi ada pipis masuk gitu ya. Tapi aman insya Allah Bu. Pasti ibunya marah gitu. Ya. Nggak usah dikasih tahu ya. Jadi ya, karena air tersebut Bapak Ibu sekalian masih suci, tidak usah khawatir. Ya. Masih suci. Misalnya kadang ada bapak-bapak yang sudah sepuh itu Pak. Ada bapak-bapak yang sudah sepuh itu kadang itu ya kalau pipis itu kemana-mana muncrat begitu kan. Ya. Nah ibunya ini tanya, Ustadz bagaimana Ustadz? Suami saya itu kalau pipis itu kemana-mana. Saya khawatir pipisnya itu kebak Pak Ustadz. Gitu. Sampai ekstrimnya itu kebak gitu. Ya. Karena ya agak-agak pesing-pesing gimana gitu ya. Apa namanya sekitarnya itu. Ya. Ya kalau yang pesing itu dibanjur saja Ibu. Ya kalau airnya selama tidak berubah sifatnya. Ya. Tadi dilihat warnanya masih bagus ya Bu ya. Kemudian dicium baunya juga masih air. Ya bau air ledeng biasa ya. Kemudian Ibu colek dirasakan begitu ya. Masih air biasa, insya Allah tidak apa-apa begitu ya. Maka Bapak sekalian ini menjadi kaidah untuk kita sekalian ya. Ketika menghukumi air itu ya, maka dilihat ya kalau dia tidak berubah sifatnya, maka itu masih apa? Masih suci dan mensucikan, boleh dipakai untuk wudu maupun mandi junub. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qila ya Rasulullah, ana tawaddu min bi'ril mudha'ah." Dikatakan wahai Rasulullah, apakah boleh kami berwudu dari sumur mudha'ah? Wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyad wa luhumul kilab wan natsan. Yang mana sumur tersebut dilemparkan ke dalamnya bekas-bekas haid, daging-daging anjing dan benda-benda najis ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci, tidak ada yang bisa menjadikannya najis. Artinya dia selama masih ya karena air sumur boda itu banyak ya dan dia itu bersih ya, maka dia itu tetap suci, boleh untuk dipakai berwudu ya. Nah ini adalah tentang masalah air. Ya sekali lagi, bagaimana Ustaz kalau air sekarang itu, ya dia tidak tercampur benda najis Ustaz, tapi tercampur limbah. Ya, limbahnya itu ya suci Pak Ustaz gitu. Ya, tapi kalau berwudu ya minimal ya setidaknya mencret ataupun gatal-gatal Pak Ustaz ya. Parahnya bisa apa? Ya bisa timbul penyakit-penyakit yang berbahaya. Gitu. Ya. Tapi dia itu tercampurnya benda suci, cuman limbah. Ya. Maka seperti ini adalah tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Kenapa? Karena membahayakan Pak. Ya. Sedangkan dalam Islam tidak boleh kita la darar wa la dirar, tidak boleh kita membahayakan diri sendiri kita. Ya. Maka air yang seperti ini yang memang kemudian bisa membahayakan ya, bisa sampai menyebabkan ya penyakit yang berbahaya, ya bahkan bisa menyebabkan kematian, maka harus dihindari. Ya, jadi itu. Ya, baik. Ini mungkin pembahasan tentang air. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dari para ikhwan dan akhwat sekalian. Silakan Bapak. Ya, Pak. Pipisnya nggak tuntas. Oh ya. Oh, oke. Bismillah. Bagaimana kalau biasanya sudah tua itu pipisnya tidak tuntas, ya? Sudah pipis itu masih ada sisanya, ya? Maka seperti ini adalah kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita, Pak. Ya. Artinya ketika kita pipis, ya, kita sudah harus benar-benar membersihkannya sebaik-baiknya. Ya. Berusaha sebisa mungkin, Pak. Ya, sebaik-baiknya memang. Ya. Kemudian ketika nanti misalnya ya, kita rasakan dengan jelas ini keluar lagi nih, ya. Maka untuk berhati-hati adalah kita ganti ketika kita mau sholat, kita ganti celana tersebut. Ya. Kita ganti ya celana yang terkena najis tersebut, kita ganti dengan celana yang suci begitu.
Jadi ketika sholat dalam keadaan suci. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi ketika di tengah-tengah sholat, ya? Maka kita harus keluar dari sholat, kita bersihkan, ya. Kemudian kita sholat lagi, tidak apa-apa. Ya, yang penting sholatnya adalah dalam keadaan memenuhi syarat, yaitu suci dari najis, ya. Kemudian bagaimana kalau hal tersebut ya sudah merupakan penyakit, artinya tidak bisa dikontrol, ya. Ada orang itu bisa keluar pipisnya kapan saja, ya. Maka dia pun pakai pampers, ya. Pakai pampers dan ya sudah mau sholat, sudah dibersihkan, nanti keluar lagi ketika sholat, ya. Jadi kalau sudah seperti itu, istilahnya adalah kata para ulama salisil baul, kencing yang terus menerus begitu. Maka kalau sudah seperti ini, maka ya sudah tidak mengapa, ya sudah merupakan udzur baginya. Ketika misalnya pun dia sholat dalam keadaan ya pakai pampers pipis, maka tidak mengapa, sholatnya tetap sah. Karena itu adalah penyakit yang Allah berikan kepadanya dan sudah di luar kuasa orang tersebut, ya. Tapi ketika kita masih bisa, Pak, ya, kita merasakan wah ini ada najisnya nih, gitu. Maka dan kita bisa untuk bersihkan, Pak. Ya, meskipun kita repot, insya Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala di kerepotan tersebut ada pahala tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, wallahu ta'ala. Ya, dan memang ini masalah kencing ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, ya, pernah beliau marah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kubur ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini nih sedang diadab, ya, terkena adab kubur. Dan mereka itu terkena adab bukan karena suatu perkara yang besar. Artinya itu dosa besar, tapi seharusnya itu mudah untuk dihindari. Ya, amma ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Adapun yang satu ini kuburan yang satu ini, penghuninya itu disiksa gara-gara dia tidak istitar, ya, tidak berlindung dari pipisnya. Di sini ada 3 penafsiran kata para ulama. Yang pertama, dia pipisnya sembarangan, tidak menjaga auratnya. Ya. Maka harus diperhatikan. Kadang di beberapa masjid itu kita ngelirik sedikit sudah kelihatan burungnya orang lain. Nah, ini auratnya orang lain. Nah, ini harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan bukan hanya sedikit, banyak ya. Ya, yang urin-urin begitu kan. Itu kan masih kelihatan, ya. Maka di sini kita harus menjaga. Ya. Kalau bisa ya yang tertutup begitu ya. Maka diusahakan, ya. Ini yang pertama penafsiran, yaitu dia tidak menjaga auratnya. Yang kedua adalah yastatir minal baul, maknanya adalah dia tidak beristinja, tidak dibersihkan setelah Setelah pipis, ya. Habis pipis langsung ya. Langsung dipakai celananya, tidak istinja dulu, ya. Dan yang ketiga yaitu adalah dia tidak berhati-hati dari cipratan air pipisnya. Ya, dari cipratan air pipisnya. Nah, termasuk ini Pak, ketika pipisnya itu ada sisanya tadi, ya. Maka ketika dia yakin itu di situ ada sisanya, ya, maka dia harus dia cuci itu, ya, celana dalamnya, gitu, ya. Wudu lagi Pak, ya. Kalau sudah keluar air, ya, maka harus berwudu lagi, ya. Maka ini ya yang dicuci itu adalah bagian yang terkena najis saja Pak. Kalau kita yakin misalnya sarung kita atau celana kita, bagian sini nih kena, maka ghusl mahal, cucilah yang bagian yang terkena najis tersebut. Ya. Jadi bukan semua celana direndam terus dipakai lagi begitu, enggak, gitu, ya. Jadi cukup bagian yang terkena terkena najis itu saja. Ya. Termasuk celana dalam tadi ya, bagian ini ya itu saja, misalnya dicuci, penting kena air ya, diperes, sudah beres. Dipakai lagi boleh. Cuma agak semeriwing begitu ya. Pakai bahasa kita agak anyep gitu ya. Maka ini ya tapi sudah suci, ya. Karena Nabi SAW memperingatkan, ya, beliau pernah bersabda, inna amata adzabal qabri fil baul, ya, minal baul. Sesungguhnya mayoritas adab kubur itu adalah gara-gara air kencing. Ya, jadi jangan diremehkan, ya. Jadi bersihkan, ya.
Memang sedikit repot ya, tapi di situ adalah insya Allah aman. Ya. Dan juga kita berlindung kepada Allah. Jangan lupa setiap selesai sholat, ya, selesai tahiyat sebelum salam, berlindunglah dari adab kubur. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya, ini salah satunya karena kita kadang nggak kerasa, Pak, ya, air kencing kita kan, ya. Maka dengan doa tersebut, ya, dengan zikir pagi petang, ya, dengan baca surat Al-Mulk, itu bisa mencegah dari adab kubur, ya. Wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Iya. Bagaimana ketika ada satu pakaian yang najis dicuci bersama pakaian yang lain? Ya. Maka ketika dicuci, ya, dan sudah hilang najisnya, maka semuanya suci. Gitu. Ya. Tapi kalau dicampur, ya dicuci, ya, ternyata kotorannya itu berat banyak begitu ya. Ya, misalnya kotorannya itu 10 kilo misalnya. Ya. Diputer malah tambah kuning semua misalnya. Ya, ini baru jadi najis semua. Gitu. Tapi kan biasanya kotorannya sedikit, ya kan? Ketika sudah dicuci, itu tidak berpengaruh kepada yang lain, tidak usah khawatir. Ya, tidak usah was-was. Kalau memang sudah disuci, ya, keluar dalam keadaan sudah wangi, itu insya Allah sudah suci. Wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan dari ikhwan? Dari ibu-ibu ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Bapak. Iya. Bagaimana cara membersihkan najis di kasur? Ya, gara-gara si adek ngompol, biasanya kan Pak ya. Ya. Sedangkan jelas yang namanya air pipis itu kan najis bukan Pak? Najis jelas. Ya. Maka untuk najis ya, yang dia itu terkena kasur misalnya, ya. Maka ini bisa dengan diguyur air di tempat yang memang di situ terkena terkena pipis tersebut, ya, bisa diguyur air, ya. Itu adalah untuk mempercepat, ya. Untuk mempercepat agar najisnya itu hilang dengan air, ya. Kemudian bagaimana Ustaz kalaupun tidak diguyur air terus tiba-tiba sudah kering begitu, ya. Maka walau calalan jika memang dia itu sudah kering, ya, maka juga sudah suci, ya. Meskipun di antara para ulama menghukumi ini adalah hanya khusus bagi tanah, ya. Karena tanah itu adalah suatu benda yang suci, ya, mensucikan. Dalilnya adalah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, kata sahabat Ibnu Umar, saya dulu biasa tidur di masjid. Dan ketika saya tidur di masjid itu, dulu itu masjid nggak ada pintunya. Maka anjing itu biasa keluar masuk masjid. Masuk masjid itu kan pipis, cur di masjid, Pak. Ya. Maka ketika pagi harinya, para sahabat tidak mengguyurnya dengan air, langsung dipakai sholat, tidak apa-apa. Ya. Maka walau calalam, ya, kalaupun memang suatu benda itu terkena najis cairan begitu ya, kemudian sudah kering, benar-benar kering, maka insya Allah itu juga adalah telah suci. Namun yang lebih utama adalah tentunya dicuci, ya, agar hilang baunya, hilang pengaruhnya benar-benar, ya, maka itu lebih sempurna. Wallahu ta'ala. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan Ibu. Air tandon berarti tandon yang di tanah ini Bu ya. Tandon yang di bawah. Dengan air apa Bu? Air got. Oh, waktu banjir begitu ya. Bocor begitu. Kemudian kira-kira ini campurannya adalah apa Bu ya? Apa jelas-jelas itu adalah kotoran misalnya, ya? Iya.
Kalau memang ya tercampur air got misalnya, ya, dan masih masih dalam taraf yang masih bisa disebut air begitu Bu ya, masih masih bukan yang baunya itu jelas-jelas bau najis ya. Ya, baik itu kotoran manusia ya atau ya baunya jelas-jelas bau kencing misalnya. Dia hanya bau yang busuk begitu ya, ya. Tapi kita tidak tahu busuk itu kan bisa karena berbagai macam ya. Bisa jadi suatu lumpur misalnya dan lain sebagainya, ya. Maka saat itu dia masih kita hukumi sebagai satu benda yang suci, ya. Masih bisa dihukumi sebagai benda yang suci, boleh dipakai untuk berwudu, ya. Apalagi kalau tidak ada air yang lain, Bu, silakan. Ya. Tapi ya kalau memang dia itu baunya adalah jelas-jelas ini bau kotoran ini begitu. Ya, maka yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, kalau memang jelas-jelas ya itu adalah kotoran ya, dan kita tahu misalnya ini jelas-jelas tercampur dengan kotoran manusia, maka ya, saat itu adalah ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tapi insya Allah cukup ya untuk pertemuan pertama ini, ya. Kita membahas sampai bab air dan kita akan lanjutkan selanjutnya adalah tentang benda najis, ya, biidznillah ta'ala. Kemudian tadi untuk yang bertanya ada kasih hadiah ya, ya. Atau ada saya bertanya nih, kira-kira gimana Pak? Kita tanya ya. Kita tes ini ya. Ya, ada tes. Kalau bisa dapat hadiah ini Bapak Ibu sekalian ya. Hadiahnya berupa apa ini ya? Berupa parfum ya dengan air zam-zam ya, manasik kolbu. Ya. Tapi pertanyaan yang pertama ya, siap-siap ya. Pertanyaannya gampang apa berat nih? Yang gampang aja ya. Baik. Ya. Untuk Bapak dulu atau Ibu dulu? Ya, untuk Bapak-bapak dulu ya. Ya. Kepada Bapak-bapak ya, sebutkan 3 jenis air dari pembagian air. Silakan Bapak duluan tadi. Ya. 3 Pak. Ya. Yang ketiga apa kira-kira? Ya, kita alihkan kepada yang lain. Silakan. Ya, monggo Mas. Suci. Suci tidak mensucikan. Air yang najis. Ya. Yang suci ini istilahnya apa Mas? Tahur, ya. Ya, suci mensucikannya yang tahur, ya. Kemudian yang kedua adalah suci tapi tidak mensucikan. Tahir, ghair mutahhir. Kemudian yang ketiga tadi adalah air yang mutanajis, betul. Ya, silakan Mas, ya dipilih yang mana? Ya, monggo silakan. Yang hitam, ya. Pertanyaan kedua, masih bapak-bapak ya. Kapankah air itu dihukumi sebagai air yang najis? Ya, kapankah air dihukumi sebagai air yang najis? Silakan Mas. Ya. Kenapa? Berubah satu di antara 3 sifatnya. Gara-gara apa itu Mas berubahnya? Ya, berubahnya gara-gara apa? Gara-gara bercampur dengan benda suci atau benda najis? Benda najis. Ya, betul. Jadi bercampur dengan benda najis sehingga berubah salah satu sifatnya. Karena kalau bercampur dengan benda suci, berubah salah satu sifatnya, tetap suci. Nah, jadi harus disebutkan bercampur dengan benda najis sehingga berubah salah satu sifatnya. Ya, silakan Mas. Ya. Pilih Mas. Ya. Ya, silakan Mas. Hajar Aswad. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan untuk ibu-ibu ya.
Siapa Ibu-ibu? Ya. Sebutkan definisi toharoh secara bahasa dan istilah. Ya. Silakan Ibu-ibu. Definisi toharoh apa? Satu saja Bu, ya. Jadi saya tahunya gimana ya? Ya betul. Ya silakan ini tolong Mas di belakang untuk ibunya. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Ya, Taib, mungkin ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang kita ilmui adalah ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang faqih, ya, yang paham akan agama kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri hamba tersebut, Allah akan faqihkan dia. Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Maka ini adalah salah satu tujuan kita belajar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.